Shalom, salam jumpa dengan suara gembala Gemibem. Di edisi kali ini, saya menuntun kita untuk merenungkan menghayati Matius 2 ayat 2 dengan tema alam raya pun menyambut hadirnya Sang Juru Selamat. Kita semua tentu masih dalam suasana sukacita merayakan Natal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yesus adalah nama dari kata Yunani yang juga diambil dari kata Ibrani Yeshua yang artinya Tuhan menyelamatkan. Artinya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa, sebagaimana dalam Matius 1 ayat 21. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia mengerjakan misi, yaitu menyelamatkan manusia dari kematian. Itu sebagaimana yang dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah momen yang selalu dinantikan oleh umat Kristiani di muka bumi ini. Sebab Natal sama dengan kabar sukacita seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Alam dan manusia adalah ciptaan Tuhan menurut kehendak Tuhan dan demi untuk juga kemuliaannya. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 15 juga menyiratkan bahwa suara Allah dapat didengar melalui seluruh ciptaan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, bahkan cakrawala turut memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, bahkan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Pemazmur katakan, kemuliaan Allah diberitakan melalui langit dan cakrawala. Berita mereka tersedia bagi semua yang mendengar, karena suara mereka terpencar ke seluruh dunia, bahkan didengar sampai ke ujung bumi. Dalam kisah ini, orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang yang pandai dan kaya. Ya, menurut sejarah bahwa orang-orang Majus ini berasal dari Babilonia, wilayah sekitaran Irak saat ini. Mereka adalah imam-imam agama Zoroaster. Mereka penyembah dewa Ahura Mazda atau Ormus, yang artinya dewa kebaikan, dewa terang. Itulah yang mereka sembah. Mereka percaya bahwa bintang yang mereka lihat di timur merupakan wujud kehadiran Allah demi membawa kebaikan bagi manusia. Itu sebabnya para Majus rela bersedia melakukan perjalanan panjang yang sangat jauh dari Irak menuju Kanaan, Israel dan Yerusalem. Dan di kota Yerusalem mereka berjumpa dengan penduduk di sana. Sambil mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, itu sebabnya kami datang untuk menyembah raja itu. Mereka pada waktu itu bertanya di pusat kekuasaan politik atau pemerintahan Raja Herodes, tapi juga agama, ahli Taurat dan imam Yahudi. Mereka telah memperoleh petunjuk melalui bintang di timur. Bintang inilah yang menuntun mereka dari jauh, dari timur, sehingga tiba di Yerusalem. Mereka yakin dan percaya bahwa yang lahir adalah raja di atas segala raja. Dan mereka hadir, mereka datang dari jauh, tentu hanya untuk menyembah Tuhan Yesus, bayi yang lahir di Betlehem. Semua usaha untuk menerangkan bintang di timur yang pasti tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana bintang itu menuntun para Majus dari Yerusalem menuju ke Betlehem. Bahkan kemudian berhenti di atas tempat Yesus lahir. Lebih tepat bintang timur tentu diartikan sebagai penyataan khusus yang digunakan Allah, baik ketika muncul pertama kali saat Yesus lahir dan ketika muncul di Yerusalem menuntun para Majus yang mencari Yesus. Tercatat bahwa orang Majus menerima penyataan langsung. Itu sebabnya tidak mustahil untuk beranggapan bahwa
penyataan langsung permulaan menjelaskan pentingnya bintang timur ini. Saudara-saudara, sungguh agung rencana Tuhan, sehingga alam raya pun di dalamnya bintang-bintang di timur. Itu menjadi bukti bahwa semua ciptaan bersukacita menyambut datangnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bersukacitalah kita semua yang menerima Yesus, karena kita beroleh kebahagiaan abadi dalam kerajaan-Nya. Selamat Natal bagi Anda dan keluarga. Selamat Natal bagi semua yang menerima Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Semoga Natal Yesus Kristus menjadi kebahagiaan, bahkan berkat bagi kita semua. Amin.